Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Inga Kusumaningdia, spesialis patologi klinik dari Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono, Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang penyakit talasemia dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia, di mana pada tahun 2022 ini Hari Donor Darah Sedunia ini mengambil tema satu tetes darah kita akan sangat berarti bagi mereka yang sangat membutuhkan. Baik, kenapa saya mengambil tema penyakit talasemia ini? Karena sebagaimana kita ketahui, para penderita talasemia ini di dalam melangsungkan kehidupannya sangat membutuhkan transfusi darah secara rutin. Untuk itu, mari kita tetap semangat melaksanakan donor darah karena setetes darah kita sangat berarti bagi mereka yang sangat membutuhkan. Baik, mari kita ulas bersama-sama tentang apa itu penyakit talasemia, bagaimana penyakit talasemia itu bisa muncul, dan apa saja yang harus kita lakukan untuk supaya bisa mencegah talasemia ini bertambah banyak. Ya, selamat menyaksikan. Baik, mari kita ulas bersama-sama ya. Apa itu talasemia? Nah, sebelum kita membahas tentang talasemia, maka akan sedikit saya sampaikan mengenai kenapa ya donor darah itu katanya bisa menolong satu orang bahkan lebih ya. Karena dapat kita lihat di sini ya. Jadi setetes darah kita itu mengandung ada sel darah merah ya atau yang disebut eritrosit, kemudian ada sel darah putih dan ada trombosit serta ada plasma. Jadi kalau sel eritrosit ini fungsinya adalah membawa oksigen ke sel tubuh kita supaya sel tubuh kita bisa tetap hidup. Kemudian kalau sel darah putih ini fungsinya adalah menghancurkan dari bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan kemudian trombosit fungsinya adalah sebagai fungsi pembekuan darah apabila tubuh kita mengalami pendarahan seperti akibat adanya luka. Dan ada plasma di sini ya. Plasma ini fungsinya adalah membawa sel darah putih itu sendiri, trombosit dan eritrosit, serta di sini ada antibodi, juga faktor-faktor pembekuan ya supaya ini semua dapat mengalir di dalam tubuh kita. Nah, dengan makna apa? Makanya satu tetes darah ini bisa untuk beberapa orang karena mungkin ada orang yang hanya butuh eritrositnya saja, ada yang butuh trombositnya saja, atau sel leukositnya saja. Inilah kenapa satu tetes darah kita bisa bermanfaat untuk satu atau lebih dan menyelamatkan orang-orang tersebut. Nah, baik, sekarang kita masuk tentang talasemia. Nah, talasemia ini merupakan suatu penyakit di mana yang menderita talasemia ini dia sangat membutuhkan darah sepanjang hidupnya ya. Oleh karena itu makanya kenapa saya mengangkat tema talasemia di peringatan Hari Donor Darah kali ini. Ya. Untuk itu nanti kita akan membahas ya talasemia itu definisinya apa sih yang dimaksud talasemia, kenapa bisa talasemia muncul ya, faktor-faktor apa yang menyebabkan talasemia tersebut bisa muncul pada seseorang, klasifikasinya bagaimana, kemudian komplikasinya apa sih pada penderita talasemia ini ya, kemudian pelaksanaannya bagaimana serta pencegahannya. Baik, sekarang kita mulai dari definisi talasemia sendiri. Jadi kalau menurut CDC, talasemia ini adalah kelainan sel darah merah dan merupakan penyakit keturunan yang disebabkan oleh kelainan DNA sehingga terjadi kegagalan pembentukan rantai globin pada hemoglobin sehingga akibatnya apa? Eritrosit mudah rusak dan mengakibatkan kondisi anemia yang berkepanjangan.
Nah, jadi dapat kita lihat di dalam sel eritrosit ini apabila kita menggunakan mikroskop elektronnya dapat kelihatan ada rantai globin. Jadi ada asam amino, ya rantai globin. Di sini ada hem yang terdiri dari zat besi, ya rantai globin ini ada 2 rantai beta dan 4 rantai alfa. Nah, pada penderita talasemia karena adanya kelainan DNA, maka pembentukan dari rantai-rantai globin ini mengalami gangguan. Bisa di rantai alfanya, bisa di rantai betanya. Nah, lalu apa yang terjadi kalau terjadi kelainan hemoglobin tadi? Ya, jadi eritrosit yang harusnya kondisi normal seperti ini, merah, pipih, bagus ya, maka akan menjadi pucat, ya pucat. Kemudian bentuknya juga nggak peraturan. Akibatnya apa? Kemampuan membawa oksigen untuk sel-sel tubuh juga otomatis menjadi sangat berkurang. Nah, lalu bagaimana seseorang itu bisa menderita talasemia? Nah, karena ini penyakit adalah penyakit keturunan yang mana yang mengalami kerusakan di DNA-nya, ya, maka mekanisme penurunan talasemia itu seperti berlaku hukum Mendel, ya. Jadi, nih contoh ya, kalau orang sehat ya menikah maka akan mendapatkan keturunan yang kesemuanya sehat. Nah, kemudian kalau salah satu dari pasangan tersebut adalah pembawa atau carrier pembawa sifat talasemia, ya, jadi pembawa talasemia ini biasanya dia memiliki genetik yang membawa bakat untuk talasemia, tetapi dia bukan penderita talasemia, ya. Nah, ini maka kemungkinan anak-anaknya 50% adalah seorang pembawa sifat talasemia juga dan 50%-nya adalah normal. Lalu bagaimana kalau kedua-duanya itu adalah pembawa carrier semua? Nah, kalau kedua-duanya carrier menikah, maka 25% dapat menjadi penderita talasemia dan 50% pembawa 25%-nya adalah orang yang menjadi anak yang sehat. Nah, lalu bagaimana kalau salah satu pasangannya itu adalah penderita, ya, jadi bukan karier lagi, memang menderita talasemia, menikah dengan orang sehat, maka ya 100% dari anak-anaknya nantinya itu adalah menjadi seorang yang pembawa sifat talasemia, ya. Kemudian kalau seorang yang menderita talasemia menikah dengan yang karier, apa yang terjadi? Maka 50% anak-anaknya itu akan menderita talasemia dan 50% lainnya adalah pembawa sifat talasemia. Nah, demikian juga ya, jadinya kalau dua-duanya adalah penderita talasemia, otomatis semua anaknya adalah penderita talasemia. Itu ya, jadi talasemia itu munculnya karena adanya kelainan genetik yang di DNA yang dibawa kedua orang tuanya. Nah, ini klasifikasinya bagaimana? Dari talasemia ini digolongkan menjadi ada yang berdasarkan molekuler, susunan molekulernya, ada yang berdasarkan klinis. Jadi kalau molekuler, kalau yang hilang adalah rantai alfa dari hemoglobin, maka disebut talasemia alfa. Kemudian talasemia beta, kalau yang hilang adalah rantai beta. Sedangkan klinis berdasarkan kondisi, ya, kondisi pasien. Ada yang disebut mayor. Mayor ini adalah pasien yang memerlukan transfusi darah secara rutin seumur hidupnya. Nah, yang menderita mayor ini biasanya rantainya yang hilang itu semakin banyak. Jadi kalau alfa itu bisa 3 atau bahkan mungkin semua rantainya tidak muncul, yang beta juga sama ya, maka dia kondisinya akan memerlukan transfusi darah secara rutin seumur hidupnya. Kemudian kalau yang minor atau disebut dengan trait atau pembawa sifat tadi yang disebutkan, ini secara klinis dia tampak sehat ya. Kemudian sama dengan orang normal, kemudian tidak bergejala dan tidak butuh transfusi darah. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena dia merasa sehat, kemudian dia menikah, ternyata menikah dengan orang yang juga sama-sama pembawa, ya, maka ini bisa menghasilkan keturunan yang orang yang sakit talasemia ya. Kemudian kalau intermediate ini adalah antara mayor dan minor. Jadi dia membutuhkan transfusi tapi tidak rutin. Jadi kondisi-kondisi tertentu. Misalkan kalau pada perempuan itu biasanya saat habis menstruasi berat ya, kemudian menstruasi dia
akan terjadi anemia. Nah, di saat itu dia butuh transfusi. Demikian juga saat melahirkan, ya, juga akhirnya dia butuh transfusi, ya. Kemudian kalau laki-laki ya mungkin karena adanya suatu aktivitas fisik yang berat atau habis sakit, ya, makanya pada kondisi sakit itu anemianya akan muncul. Nah, pada kondisi-kondisi itulah mereka baru butuh transfusi. Tapi pada keadaan sehat dan itu ya aman-aman saja, dia tidak ada keluhan. Nah, kemudian talasemia tadi ya kalau berdasarkan molekuler ada yang alfa dan beta. Jadi kalau alfa itu rantai alfanya yang hilang ya, terkaitannya dengan kromosom yang nomor 16 ya. Di sini ya bentuknya wajahnya ya dapat kita lihat hidungnya pesek, dahinya sempit, ya pipinya juga datar, kemudian dagunya juga juga datar ya. Nah, ini adalah gambaran wajah talasemia alfa. Nah, ini kalau ini beta, jadi lebih parah ya. Jadi lebih parah lagi ya, kemudian anaknya pucat ya. Nah, yang di sebelah ini kulitnya mulai menghitam. Ya, karena terjadi penumpukan zat besi di kulitnya ya. Nah, gejala klinisnya apa? Tadi sedikit sudah mulai disinggung dari depan ya. Yang pertama adalah tentunya Pak anak akan menjadi pucat atau anemia atau anemis ya, anemis wajahnya pucat ya. Jadi pucat, lesu, mudah capek ya, bahkan nanti kalau kekurangan oksigennya berat bisa jadi sesak nafas ya, kemudian gampang agak biru gitu ya karena kekurangan oksigen atau sianosis kalau bahasa medisnya ya, karena si anak ini mengalami kurang oksigen. Kemudian apabila otaknya kurang oksigen, anak akan mengalami pusing ya, sakit kepala yang hebat, terjadi perubahan bentuk pada kepala. Nah, lalu penanganan talasemia ini bagaimana? Ya, karena kita ketahui tadi ya bahwa kan pada talasemia ini eritrositnya atau sel darah merahnya mudah rusak, otomatis dia membutuhkan darah pengganti, darah yang sehat. Nah, inilah makanya pada penderita talasemia ini yang mayor ya itu sangat membutuhkan donor darah. Ya, dia butuh donor, dia membutuhkan transfusi, ya membutuhkan darah itu secara rutin ya. Nah, jadi ini yang pertama adalah dilakukan transfusi darah. Kemudian ada terapi kelasi besi. Jadi pada penderita talasemia karena ada pemecahan eritrosit terjadi penumpukan zat-zat besi di organ-organ tubuhnya. Ini sangat bahaya karena penumpukan zat-zat besi di organ-organ tubuhnya itu dapat merusak dari organ-organ tubuhnya, baik jantung, ginjal, ya kemudian di kulit juga akan jadi hitam ya, kulitnya menjadi hitam. Nah, ini dilakukan kelasi besi. Kelasi besi ini nanti penderita tersebut akan mendapatkan suatu obat. Obat itu fungsinya adalah menarik besi-besi. Jadi besi-besi penumpukan besi tadi akan ditarik kemudian akan dibuang. Nah, kemudian ada yang namanya terapi khusus ya. Kalau terapi khusus ini sudah tindakan invasif ya, tindakan operatif, misalkan operasi splenektomi. Jadi splenektomi ini adalah operasi daripada limpa. Jadi limpanya yang besar tadi harus dioperasi karena pada limpa yang besar pada penderita talasemia juga akan memberikan kondisi yang menjadi lebih buruk lagi. Jadi limpa yang besar itu dia akan secara agresif lebih mempercepat penghancuran eritrosit juga trombosit. Jadi juga bukan cuma eritrosit saja yang dihancurkan tetapi juga trombosit. Yang berikutnya adalah dilakukan transplantasi sumsum tulang. Jadi ini merupakan suatu tindakan terapi yang paling ideal. Jadi sumsum tulangnya itu sebagai pabrik dari sel eritrosit itu diganti dengan sumsum tulang yang sehat ya. Baik. Kemudian komplikasinya apa? Nah, komplikasi dari talasemia ini karena tadi sudah disampaikan bahwa pembentukan sel darah merah atau sel darah itu ada di sumsum tulang. Kemudian tubuh mengalami kekurangan sel eritrosit, maka tubuh pabriknya ini dipaksa membuat ya, dia bekerja keras membuat sel darah merah, memproduksi sel darah merah, akibatnya terjadi pengeroposan tulang. Nah, ini akhirnya tulang pada penderita talasemia mudah mengalami patah tulang ya. Kemudian ada terjadi ini ya gambaran pembesaran limpa. Nah, dapat kita lihat ini limpanya membesar
ya sampai di sini. Nah, ini yang namanya pembesaran limpa tadi ya. Kemudian dari penghancuran eritrosit terjadi penumpukan zat besi di berbagai organ tubuh. Jadi kalau di kulitnya menjadi hitam, kalau di hati atau di liver maka terjadi suatu gagal fungsi liver atau yang disebut dengan sirosis. Kemudian di jantung juga terjadi suatu gangguan irama jantung bahkan sampai dengan gagal jantung. Dan kalau pada organ-organ endokrin atau penghasil hormonal akan terjadi kelainan hormon, maka akan timbul suatu penyakit hormon yaitu seperti diabetes, kemudian mandul, atau mungkin pada wanita itu akhirnya tidak menstruasi, terjadi kelainan kelenjar hormon tiroid ya. Jadi ini ada terjadi gangguan-gangguan endokrin. Lalu pencegahannya bagaimana? Jadi seperti kita ketahui penyebabnya adalah karena penyakit ini kelainan genetik yang diturunkan dari orang tuanya. Karena itu, jadi kita perlu ya melakukan screening dini. Ya, ini makanya sering dinamakan medical check up. Nah, ini meliputi terutama untuk talasemia ini adalah pemeriksaan darah lengkap. Jadi dari situ kita bisa melihat hemoglobinnya bagaimana, jumlah sel eritrositnya bagaimana, ya kemudian ukuran eritrositnya sendiri apakah normal, apa kecil-kecil, bentuknya normal atau tidak ya. Jadi dapat dideteksi melalui medical check up. Kemudian yang penting ya ini ya. Jadi karena memang ini diturunkan karena adanya pernikahan antara penderita atau pembawa dari sifat talasemia dengan sesama pembawa sifat talasemia, maka di sini perlunya konsultasi kesehatan pranikah atau marriage counseling sehingga seseorang yang mau menikah itu bisa mengetahui kondisi kesehatan pasangannya. Jadi kalau sesama pembawa sifat penyakit yang dapat diturunkan ya dengan melalui marriage counseling ini atau konsultasi kesehatan pranikah ini dapat dideteksi sedini mungkin ya. Nah, ini ya, jadi kalau kita dapat mencegahnya ya, kalau sesama sehat, maka seluruh anaknya dalam kondisi sehat. Kalau ada yang karier, maka yang satunya harus sehat ya, sehingga kemungkinan kariernya adalah 50%. Kemudian kalau sesama pembawa, maka ya ini akibatnya dapat 25%-nya adalah penderita talasemia, 50%-nya adalah pembawa sifat talasemia, yang sehat cuma 25%. Dan ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di negara Indonesia ini 6 sampai dengan 10 orang dari 100 orang itu adalah penderita talasemia, karena memang kesadaran untuk marriage counseling di negara kita masih rendah ya. Jadi sering tidak terdeteksi ternyata pasangannya itu adalah sesama pembawa sifat talasemia, sehingga muncullah penderita talasemia ya. Jadi demikian ya yang saya sampaikan tentang penyakit talasemia itu. Jadi mari kita giatkan ya kegiatan donor darah ini ya, tetap semangat melaksanakan donor darah ini. Ingat, karena satu tetes darah kita dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan dan dapat menyelamatkan satu atau lebih orang ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Demikian ulasan saya tentang penyakit talasemia. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan terus semangat melaksanakan donor darah. Ingat, karena satu tetes darah kita dapat bermanfaat bagi mereka yang sangat membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.